Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Sanksi Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, ya, Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius, maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU, Pak, seperti apa progresnya, pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu, Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya, panitianya itu, timnya nanti akan sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK
tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nevento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumur itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Stigman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Sanksi Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 14, 44. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya. Pokoknya
karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan berbagai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya solar Ya, ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah.
Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Nah, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, Oh. ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan dibentukkan sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nevento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumur itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya
penyesalan ya, Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat. Ketua pelaksana Kompolnas sekarang di sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu
yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Firly OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya, Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih, guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU, Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu, Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan
menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal untuk OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Khairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budi Manto, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah
diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan. turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya panitianya itu timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak, karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal polisi OPM sendiri Pak, apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak?
sesudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, Oh. ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya.
karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas Perang ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu
yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal di OPM sini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya, Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU, Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu, Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Publi
bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresi Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan tinggi sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Ada polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah
terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Brenda, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah?
Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, Oh. ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk
untuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah
Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Demosi OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya saudara ya Pak? Semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya
sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat, dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, ya, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid
Propam di Kaltara itu apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Perlu dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu
Namanya siapa ya? Saya kok Hendri. namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Pak OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden
perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresi Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumur itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sudirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal polisi sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mendengar Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan
Dirjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya
tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didiskusi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 14, 44. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid
Propam di Kaltara itu apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Perlu dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok
namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Firly OPM, sendiri Pak? apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani.
paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, penyesalan ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk,
masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Novanto yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius.
maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau untuk soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu
apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Perlu dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Gusman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu
untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Jokowi OPM, sendiri Pak. apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budi itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal
Nepentho yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti
ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Brenda, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak.
Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah
betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu
untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat. Dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas. Lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau lihat Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR.
harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan inti sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budi Manto, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah.
Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepentol yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak, karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Stikman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya
penyesalan ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budi itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi Polda Sumut itu sudah ditandatangani AAA
Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau soal soal OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu.
Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didiskusi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena ajarannya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal itu OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan
dapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR. Harus dibentuk satgas, besok akan dibentuk satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal SD Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh.
dikembalikan ke jabatannya. Itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya panitianya itu timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau untuk soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita
nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya saudara ya Pak. Semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani
Akhirudin ya, Ya. Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Akhirudin OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul ikut terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu.
Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan
dapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR. Harus dibentuk satgas, besok akan dibentuk satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang perlu melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal untuk OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, penyesalan ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak,
dikembalikan ke jabatannya. Itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau untuk soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita
nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani
Akhirudin ya, Ya. Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Akhirudin OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Iya, saudara ya Pak. Semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa,
Dirjen Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, Bea Pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas
TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat, dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas,
lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sudirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal soal OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim.
Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja presiden, kan habis lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal untuk OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul ikut terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas Perang ke sana, Pak Budi Manto, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan
apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan sudah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu.
Oh. ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya.
karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Maaf. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu
yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Demosi OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti
sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Novanto yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budi Manto, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR.
Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya panitianya itu timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak, karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Irman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, salaria Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral.
Kalau tidak viral kan saya tidak tahu, ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya.
karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu
yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Stefan itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal di OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa, Bang? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU, Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu, Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Fuli bahwa
bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal polisi OPM sendiri Pak. apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan
data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan berdiri sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 14, 44. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah?
Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nepentol yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak.
bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah
Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Demosi OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar.
kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepentol yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan tinggi sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Muhairi atau Muhaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepentol yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan tinggi sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Muhairi atau Muhaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau lihat Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid
Propam di Kaltara itu apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Perlu dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu
Namanya siapa ya? Saya kok Hendri. namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Pak OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal
Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan lalu Sudirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak.
memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan inti sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya
tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nevento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid
Propam di Kaltara itu apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk, atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok
namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Firly OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang perlu melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditanda
tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, penyesalan ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bima itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk,
masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Novanto yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas Perang ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius.
maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya panitianya itu timnya nanti akan menilai beberapa sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Stefan itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau untuk soal polisi sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu
apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Perlu dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk, atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu
untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Jokowi OPM, sendiri Pak. apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal
Sulawesi Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya sebelum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal untuk OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti
ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Brenda, Tapi kalau untuk soal solusi OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak.
Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu
apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu
untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat. Dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepentol yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Ada polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, penyesalan ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk.
Satgasnya pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Iya, solar ya Pak? Semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul ikut terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budi itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah.
Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, Oh. ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Sulawesi Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumur itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Stirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya
penyesalan ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani AAA
Akhirudin ya, Ya. Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Brinda, Tapi kalau untuk soal Akhirudin OPM sendiri, Pak, apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya, Pak? semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih, guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu.
Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didiskusi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena ajarannya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita lihat, kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan
dapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh.
dikembalikan ke jabatannya. Itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, tapi kalau soal untuk OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya nanti kita
nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya solar Ya, ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani
Akhirudin ya, Ya. Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut kita Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Akhirudin OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas Perang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk, atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu.
Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau untuk soal Firly sendiri OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin kita mau dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Dikembalikan ke jabatannya itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan
dapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR. Harus dibentuk satgas, besok akan dibentuk satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak,
dikembalikan ke jabatannya. Itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Esti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal UPM OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya nanti kita
nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, Iya. ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani AAA
Akhiruddin ya, Ya. Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok Hendri. namanya Hendri Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Akhiruddin OPM, sendiri, apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Sanksi Ya, yang nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya saudara Ya, ya Pak? semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu.
Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan melalui beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya saudara Ya, ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini punya apa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bima itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan, kan? Saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius, maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan
rapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset, Pak, surpresnya kapan akan dikirim, Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua, Pak, diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak, karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Skirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat, dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset, Pak, surpresnya kapan akan dikirim, Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua, Pak, diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori,
lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang dioperasi itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal UPM UPM, apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan,
sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang di sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk, atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu?
Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu punya nanti akan terlibat, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak, karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Stirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau sebenarnya apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya solar Ya, ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 14, 44. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus.
Di seluruh Indonesia Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumur itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444
Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresi Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumur itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori
lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang dioperasi itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan lalu Sudirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul ikut terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bima itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan, kan? Saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius, maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan melihat sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan,
sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak. Karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Hendri Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bima itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan, kan? Saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius, maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu?
Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresi Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Stigman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bima itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus.
Di seluruh Indonesia Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nevento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumur itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak, karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 14, 44.
Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori
lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang dioperasi itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri UPM, apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 14, 44. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Bima itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan berapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan,
sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak, karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Stirman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 14, 44. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Nah, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk, atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu?
Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena ajarannya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus.
Di seluruh Indonesia Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, dirjen pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal Nevento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Hendri Saputra, dan lalu Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhiruddin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 14, 44.
Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu, Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budi itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori
lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang dioperasi itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau kalau ini apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Sanksi Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Hairudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo tawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan Dia cukai, Dirjen Bea Cukai, Bea Pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasannya, panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresi Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani AAA
Akhiruddin ya, Ya. Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok Hendri. namanya Hendri Saputra, dan lalu Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat, dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Ya. Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa
saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Yuri UPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi
Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan. Sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya? Saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan
data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, dirjen pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan berdiri sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya saudara Ya, ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko? Ini berapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang di sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah? Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko
Ada komentar kah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu, Oh. ya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal polisi OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak.
bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko, kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak, diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah
dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau kalau soal sendiri OPM, apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa, Bang? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih, guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang di sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu nanti akan sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar.
pemerintah, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas. Lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal polisi OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan
data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal untuk OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan
tidak viral kan saya tidak tahu, ya kan? Karena polisi itu setiap harinya bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten, setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih efektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya.
karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 14, 44. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu
yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar. Tapi Kalau untuk soal itu UPM, sendiri Pak? apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa, Bang? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih, guys? 14, 44. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya pas sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Fuli bahwa
bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat, dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surprise-nya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang soal si Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak. Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal Firly OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu
apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak sesudah viral? Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya. Besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi, dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya, saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Pancang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu
untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal Yudi UPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budi Manto, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan.
Pak tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya juga menurut tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Benar, Tapi kalau untuk soal polisi OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak. semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Dan yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga.
karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya, karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan
Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Pancang, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah mengirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut di daerah Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal OPM apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu
apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana Pak Bintang itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak, Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Oh. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditangkap itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu
untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi Kalau untuk soal publik OPM, sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, Sanksi nanti kita lihat kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya solar Ya, ya Pak? semuanya lah, semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah mengirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang di sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi Jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan terdiri dari beberapa, sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan.
Pak tanggapannya Pak tentang Polresti Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi kan ya? Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhiruddin ya, Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panjang Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap itu yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya solar Ya, ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini siapa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk,
masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangan, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polresti Nepentau yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Mana polisi yang Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang ditanggap musuh itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut budaya Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra, dan lalu Sulaiman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa kok? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirnya juga diduga kan punya Ya, saudara ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini punya apa nih guys? 1444. Mulai. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan ex Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya, kita tidak tahu apakah betul itu terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas sekarang ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang ini. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini Pak Menko ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius.
maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Iya. untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok apakah pagi hari Jumat akan apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu, timnya nanti akan berdiri sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan, sudah disampaikan Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani, karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan. Pak, tanggapannya Pak tentang Polres Nepento yang diserang oleh oknum TNI sampai ada polisi yang tertembak? Ya saya belum dapat laporan rinci sehingga saya tidak menanggapi itu. Bapak soal ajakan ngobrol OPM dari OPM Papua Pak diajak Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan itu sudah ditindak, dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah, dan saya juga sudah ngirim tim ke sana, termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part lalu katanya tanpa surat izin impor apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut di daerah Mohairi atau Mohaidori, lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok namanya Henry Saputra dan Agus Lukman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan, lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditahan, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Kalau yang di Sumatera Utara itu sudah ditahan. Tapi kalau soal untuk OPM sendiri apakah sanksinya hanya sebatas demosi saja atau seperti apa Pak? Ya, nanti kita lihat, kan udah ditahan. Akhirudin juga diduga kan punya Ya, solar ya Pak? semuanya nanti biar diperiksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pemerintah dan Mabes Polri tidak diam, karena itu sudah ditindak. Bagaimana bentuk akhir dari tindakan itu, kita ikuti perkembangannya. Karena sekarang kita tidak bisa bersembunyi. Pak Menko kemarin ketemu dengan Pak Prabowo ditawarin jadi cawapres ya Pak Menko. Ini berapa nih guys? 1444. Sekarang mau tanya apa? Pak, terkait dengan kasus Kombes Teguh Triwantoro yang dicopot dari jabatan Kabid Propam di Kaltara itu, apakah diduga memang beliau ikut terlibat dalam hilangnya barang bukti itu Pak Menko? Ya kita tidak tahu
terlibat, apakah betul tidak diperiksa dulu dan sebagainya. Tetapi saya sudah ngirim ketua pelaksana Kompolnas ke sana, Pak Budiman itu, dan negosiasinya yang sudah disepakati, yang bersangkutan dikembalikan ke jabatannya. Pak Teguh dikembalikan ke jabatannya, itu negosiasi sampai jam siang. Pak, tapi jadi harus profesional, terbuka, apa masalah. Pak, tapi apakah penindakan setelah viral-viral ini, Pak Menko, ada komentarkah? Iya, itu kan kritik kepada saya di berbagai medsos. Kenapa Pak Mahfud bertindak? Saya sudah viral. Ya, kalau tidak viral kan saya tidak tahu. Iya kan? Karena polisi itu setiap harinya, bukan setiap bulannya, ribuan kasus yang diurus di seluruh Indonesia. Anda bayangkan aja 520 kabupaten. Setiap kabupaten terdiri dari 5 kecamatan. Kan saya tidak bisa tahu semua karena saya hanya menjadi koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang sudah diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apa lagi? Satgas TPPU Pak, seperti apa progresnya, apa sudah dibentuk atau kapan akan dibentuk Satgas TPPU itu Pak? Satgas TPPU ya, Ya. untuk kasus pencucian uang itu, ya, besok akan didapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR, harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya, pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Pak, Besok pagi hari Jumat akan. Apakah turut melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan, Pak? Karena gimana ceritanya bisa membersihkan sementara Kementerian Keuangan ikut dilibatkan di Satgas itu? Ya, memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri. Enggak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, dirjen bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluasan panitianya itu timnya nanti akan menilai sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Soal RUU perampasan aset Pak, surpresnya kapan akan dikirim Pak? Apakah sudah dicek sama Pak Presiden? Sudah di meja Presiden, kan habis Lebaran baru 2 hari ya, baru 2 hari kita ngantorkan.